Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min 'adam wa 'allamnahu ma lam na'lam wa wahabna ala fitratis salimah wa suratil karimah wa ja'ala sam'a wal absara wal afidah wa kana fadlullahi 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah razzaq al-quwah al-matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun pemirsa iman berada, saya ingin menyampaikan ayat dari Allah yang terkait dengan tanah. Ya, manusia tadinya tidak ada, diciptakan jadi ada. Manusia tadinya tidak tahu, setelah diisi ya Allah menjadi tahu. Manusia bentuk yang sempurna, dikasih akal, dikasih pendengaran, dikasih segala macam. Jadi walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini diciptakan sama Allah, semuanya punya angan-angan. Angan-angan itu ada dua. Ada angan-angan bisikan setan, ada angan-angan si malaikat. Jadi yang tahu hanya pribadi sendiri sama Allah. Orang lain tidak bisa tahu. Jadi yang terkait dengan tanah ini saya bacakan ayatnya di surat Ankabut nomor 57 sampai 53 sampai 57. Jadi ayatnya yang berbunyi memperingati Allah itu kepada hamba-hambanya supaya berhati-hati dalam tugas, khususnya muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'dilunaka bil 'adzab wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Yawma yaghshahumul 'adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim. يقولون ذوقوا ما كنتم تعملون يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Allah. Manusia ini kalau takut tidak tahu, hukum-hukum Allah ini sangat tegas. Allah Ta'ala merintah pada malaikat, percepatlah siksaan kepada orang yang korof, yang mafia tanah. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafir, karena diselimuti dengan neraka jahannam. Kapan yang diselimut itu? Yauma yaghshahumul 'adzaba min fawqihim wa arjulihim wa min tahti arjulihim. Jadi Allah menyelimut kepada orang-orang yang perbuatan keji, tanah orang diaku. Apa diselimutkan? Nanti di hari kiamat, di hari pembalasan, yang syahumul adzab min fawqihim wa arjuluhum min tahti arjulihim. Siksa itu sangat dahsyat sekali, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu siksaannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang bikin hukum-hukum di luar hukum Allah, yaitu misalnya tanah ini.
wa yaqulu dzuqu bima kuntum ta'malun. Rasailah siksaan itu karena perbuatannya. Sama Allah dipanggil lagi, ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi, sesungguhnya bumi saya ini luas. Kenapa kamu itu masih merebut hak-hak orang lain untuk dijadikan kehidupan? Kenapa? Karena bumi ini luas. Wa iya fa'budun, semuanya menyembah kepada aku. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia itu semuanya bakal mati. Matinya itu kenapa? Yang ngadili Allah. Summa ilaina turja'un. Semuanya akan kembali kepada. Jadi Allah yang menciptakan sangat sayang kepada orang-orang yang perbuatan keji. Ancaman Allah, siksaan Allah tidak akan gagal. Jelas dan jelas. Karena inna Allah wasi. Bumi Allah luas. Karena Allah Ta'ala innal arda yarithuha liman yasha' min ibadihi. Bumi Allah diwariskan kepada hamba-hambaku yang takut pada Allah. Jadi marilah kita renungkan ayat-ayat ini, karena ancaman presiden sampai saat ini belum terwujud. Ancam presiden bagi yang korup, yang mafia tanah dari RT sampai ke pengadilan belum terwujud. Karena ancam presiden kalau yang mengganggu jalannya Aton ini mau dicopot jabatannya, itu kan ringan. Kalau Allah enggak langsung siksaannya dijelaskan. Jadi marilah kita harus sadar, sampai sekarang kita berluntang-lantung menunggu bayaran sesuai janji. Sampai sekarang belum terwujud. Bagaimana caranya presiden untuk supaya melanjutkan ancamannya kepada yang korupsi tanah, mulai dari bawah, maksudnya RT. Banyak sekali di saya ini yang sudah pergi diusir dengan RT setelah dibayar bangunan, sedangkan janji diganti untung. Sampai sekarang hampir berjalan 5 tahun belum terwujud, diumbang-ambing terus. Jadi kalau mohon pada presiden segera diatur secara yang terbaik. Bagaimana solusinya? Kok sampai sekarang kita tinggal sedikit di RT 9. Dari penduduk 100 ke atas sampai menjadi berapa puluhan. Akhirnya bertahan ini bukan karena duit, karena hukum Allah yang dipakai. Ini hukum jahiliyah yang menuju ke neraka. Jadi kita bertahan karena yaitu hukum mematuhi hukum Allah dan hukum pemerintah. Masa musola ini dinilai besarnya 117, dinilai 160, kan belum cukup apa-apa. Itu
bukan pemerintah, adalah mafia tanah. Jadi jelas bumi ini yang dicari-cari pemiliknya. Lah, kan Allah sudah berfirman di surat Al-Ibrahim. Firman Allah sedemikian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taru anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. Iya sya'yudhibukum wa ya'ti bihalqin jadid. Yang Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan hak, dengan sudah ditentukan sama si fulan, sama si A si B. Bukan Allah Ta'ala menciptakan untuk bahan-bahan untuk mafia, bukan. Makanya sisi Allah seperti tadi yang disebut. Jadi kita ini nunggu penjelasan, menunggu bayaran sesuai dengan janji. Mudah-mudahan Presiden mendengar supaya turun langsung kepada lapangan untuk memperbaiki jalannya program pemerintah yang sangat bagus, yaitu jalan tol. Kalau sampai begini terus, kapan selesainya? Sampai pembayarannya itu ada di pengadil, di konsentrasi pembayaran bangunan orang yang bertahan. Yang bertahan itu karena patuh ke hukum pemerintah dan hukum Allah. Maka dari itu kami sebagai salah satu orang yang kena jalan tol, tolonglah segera menyelesaikan pembayarannya, karena kita ini ingin cepat kena supaya angan-angan ini tidak terlalu panjang. Kalau begitu terus, kapan selesainya jalan tol ini? Maka jelas sekali ayat-ayat Allah, firman Allah di Al-Quran. Kalau hukum jahiliyah memang sewenang-wenang. Karena ini saya menyampaikan lewat YouTube karena banyak sekali permohonan belum terwujud. Maka dari itu kami sebagai warga, sebagai population atau penduduk atau negara, kita mohon dengan hormat para Bapak Presiden supaya cepat diselesaikan, karena banyak sekali dijanjikan sama mafia, tapi mafia ini berselimut pemerintah. Demikian, semoga dimaklumin apa keluhan kita dan kena jalan tol ini, karena kita kalau gak dijanjikan diganti bangunan dan tanah tidak menunggu, karena hukum ini tidak bisa dirubah, hukum Allah ini. Sekian dulu, terima kasih kepada seluruh yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.